Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran saya. Kali ini masih di mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1. Baik, kita lanjutkan. Jika yang di pembahasan sebelumnya sudah membahas tentang reaksi autokatalitik ya. Sekarang kita akan membahas tentang reaksi seri irreversible pada sistem volume konstan. Nah, kita kembali ke definisi dari reaksi seri. Reaksi seri adalah apabila terjadi beberapa mekanisme reaksi yang secara berurutan begitu ya. Nah, reaksi lanjutan terjadi hanya jika reaksi yang pertama sudah berlangsung. Jadi ini berbeda dengan reaksi paralel. Kalau reaksi paralel dalam satu waktu bisa terjadi beberapa mekanisme dalam waktu yang bersamaan. Kalau yang ini dia modelnya berkelanjutan. Jadi A bisa menjadi R, nah R bisa menjadi S. Artinya S tidak akan bisa terbentuk jika belum ada R, dan R akan terbentuk dari adanya A gitu ya. Kemudian di sini kalau kasusnya misalkan nih ya, S sebagai produk yang kita inginkan, berarti ini posisi yang terakhir ini adalah produk yang kita inginkan. Ini gampang aja ya, kalau S sebagai yang diinginkan gampang aja ya, kita biarkan aja reaksinya dilangsungkan pada waktu reaksi yang cukup lama sehingga produk S diharapkan bisa semaksimal mungkin. Yang jadi masalah atau yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ya jika produk yang diharapkan adalah R, sedangkan R posisinya adalah sebagai produk yang ada di tengah seperti ini. Nah, jadi R posisinya sebagai produk tengah. Kalau yang diinginkan S mah gampang aja ya, jadi reaksinya kalian biarkan dalam waktu yang cukup lama sehingga semuanya akan menuju menjadi produk S. Nah, bagaimana kalau R posisinya di tengah-tengah ini? Nah, kapan reaksi harus dihentikan ya? Kapan reaksi harus dihentikan? Reaksi harus dihentikan pada saat jumlah R-nya dalam kondisi maksimum. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui R sudah berada pada kondisi maksimum? Di sini saya menggambarkan sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y ini adalah sebagai konsentrasi. Yang berwarna hitam ya, ini adalah CA0. Karena dia posisinya sebagai reaktan, maka awalnya tinggi, kemudian lama-lama dia akan turun dan akhirnya mencapai kondisi keseimbangan konstan gitu ya. Nah, sedangkan untuk produk yang R ya, CR0 posisinya di sini awalnya 0, tidak ada ya. Kemudian lama-lama dia akan bertambah karena dia diproduksi ya. Nah, kalau sudah bertambah seperti ini, naik, kemudian lama-lama dia turun. Nah, lama-lama dia turun sampai mencapai kondisi yang steady atau mencapai kondisi yang equilibrium. Kenapa? Kok awalnya tidak ada, kemudian naik, lalu kemudian turun. Pada saat dia naik, ini berarti R sedang terbentuk dalam kondisi maksimum. Lalu dia mengalami penurunan karena R harus dikonversi menjadi S ya, mengikuti persamaan ini tadi yang di awal tadi. Nah, kalau sudah naik kemudian turun itu ya karena ini R pada saat itu menjadi S, makanya jadi turun. Sedangkan S yang awalnya tidak ada, kemudian makin lama dia muncul sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan naik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu gimana caranya kalau R-nya yang diinginkan? Nah, berarti ya kita harus stop, kita harus cut reaksi ini, ya, tepat di saat R-nya dalam kondisi maksimum. Nah, ya, R-nya dalam kondisi maksimum. Kalau kita lihat dari persamaan reaksi yang di sini ya, A menjadi R dan R menjadi S dengan konstanta laju K1 dan K2. Kalau saya breakdown, maka min RA adalah min dCA per dt, yaitu K1 kali CA. Sedangkan laju dari R adalah K1CA dikurangi K2CR, karena dalam waktu yang bersamaan R itu terbentuk, tapi juga dia terkonsumsi karena harus menjadi S. Dan S sebagai produk yang terakhir, maka laju reaksinya adalah K2 kalikan CR. Untuk mendapatkan definisi CA secara matematis, maka persamaan 6.43 diselesaikan dengan metode integral. Ya, jadi kita selesaikan metode integral ya. Nah, mohon maaf ini maksudnya 645 harusnya ya. Nah, ini kita selesaikan dengan metode integral ya. Jadi persamaan ini cuma pindah ruas saja, CA pindah ke kiri, K1 pindah ke kanan,
maka nanti teman-teman akan mendapatkan persamaan 6.48. Persamaan 6.48 ini adalah persamaan yang mendefinisikan sebenarnya CA itu siapa sih. Nah, CA itu ternyata adalah CA0 eksponen min K1 kalikan T. Kemudian dari persamaan 6.48 berikutnya kita harus mendefinisikan R. Sebenarnya R itu siapa? Karena R ini sebagai produk yang diinginkan. Caranya disubstitusikan persamaan 648 ke dalam persamaan 646. Tadi persamaan 648 diperoleh sebagai berikut bahwa CA adalah CA0 eksponen min K1 kali T, sedangkan CR-nya sendiri adalah K1CA min K2CR. Maka yang disubstitusi di sini adalah nilai dari CA. Yang awalnya adalah CA digantikan dengan CA0 eksponen min K1 kalikan T. Setelah disubstitusi seperti ini, yang punya fungsi CR semuanya dipindah ke ruas kiri, dan yang di ruas kanan adalah K1 kali CA0 eksponen min K1 kalikan T, atau sama dengan persamaan 6.49. Nah, teman-teman, ini merupakan bentuk persamaan diferensial linear orde pertama. Bentuk umumnya sebenarnya sebagai berikut: dy per dx plus py sama dengan q, di mana dy per dx nya berarti dcr per dt, py nya berarti k2cr, q nya berarti k1ca0 eksponen min k1 kalikan t. Nah, sampai di sini kita selesaikan persamaan diferensial linear orde pertama dengan menggunakan faktor integrasi berupa eksponen integral p dx. Teman-teman, ini sebenarnya sudah disampaikan harusnya di matematika teknik kimia. Jadi yang saya tuliskan di sini adalah bagaimana caranya menyelesaikan persamaan berikut ini. Saya tidak perlu menjelaskannya secara detail karena teman-teman mahasiswa bisa mengikuti. Ini sudah saya turunkan dengan sangat jelas. Ya, jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Kemudian yang harus ditanamkan adalah kita mau menentukan nilai dari K atau konstantanya. Teman-teman, yang harus diperhatikan adalah saat T sama dengan 0 belum terbentuk CR sama sekali. Maka di sini saya tuliskan saat T sama dengan 0 maka CR-nya 0. Nah, kemudian ini buat apa sih ya? Dari persamaan yang sudah diturunkan sebelumnya, kita harus mendapatkan nilai dari konstantanya ini karena dia integral tak tentu, harus didefinisikan. Cara mendefinisikan integral tak tentu nilai konstantanya yaitu pada saat T sama dengan 0 CR-nya berapa. Karena pada saat T sama dengan 0 ya, sesuai dengan grafik yang ada di atas tadi ya, ternyata saat T sama dengan 0 kan CR-nya 0, tidak ada CR sama sekali awalnya, maka kita substitusikan nilai CR-nya 0. Begitu ya. Pokoknya yang ada CR sama T-nya semuanya dimasukkan 0. Nanti dari sini akan ketemu nilai konstanta untuk kemudian bisa digunakan untuk menyelesaikan integral tak tentu ya. Nah, maka dari sini nilai dari CR-nya berarti menjadi sebagai berikut. Yang awalnya ini masih berupa konstanta, sekarang sudah ketemu, sehingga kalau ditulis lengkap menjadi seperti berikut. Kemudian ini untuk bagian yang bawah ini teman-teman saya tidak akan menjelaskan satu persatu, ini hanya memindah-mindah ruas saja secara matematis ya. Apa sih ujung-ujungnya? Sebenarnya kita mau mendefinisikan, kalau tadi sudah tahu CA itu siapa, sekarang tersangka utamanya yang mau dicari yaitu CR ya. Nah, kemudian dari sini sudah diketahui dari persamaan yang sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa total konsentrasi atau molaritas dari suatu reaksi dalam reaksi homogen itu akan sama dengan jumlah total dari mol mula-mulanya. Nah, apabila CR0 dengan CS0 atau belum ada produk sama sekali di awal, maka nilai CR0 dan CS0-nya adalah sama dengan 0. Sehingga C0 akan sama dengan CR plus CA plus CR plus CS gitu ya. CA plus CR plus CS ya. Nah, sehingga teman-teman di sini harus mendefinisikan mensubstitusikan ya nilai dari CA tadi sudah diketahui di awal ya, CA pakai persamaan yang ini. Nah, ini ya. Kemudian setelah mendefinisikan CA, yang berikutnya juga diketahui adalah CR.
ini nilainya. Jadi bagian CA dan CR disubstitusi, nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai dari CS ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat nilai dari CS, maka diketahui persamaannya CS akan mengikuti persamaan 6.5.1. Kemudian nanti akan berlaku dua asumsi. Apabila nilai K2 jauh lebih besar dari K1, maka nilai CS-nya bisa untuk coba dibayangkan ya, kalau K2 ini ternyata sangat besar, maka persamaan 6.51 akan menjadi persamaan 652. Mengapa demikian? Bisa dibayangkan. Saat K2-nya sangat besar ya, berarti ini bilangan yang sangat besar dibagi dengan bilangan yang sangat kecil ya, yang sangat kecil akan menyebabkan dia bernilai negatif pembaginya. Kalau di sini K2-nya sangat besar ya, K1-nya sangat kecil, seolah-olah K1 ini tidak berarti terhadap K2. Berarti seolah-olah seperti K2 dibagi min K2 karena K1 nggak ada artinya. Makanya di sini menjadi min eksponen ya, min eksponen. Nah, karena ini seperti K2 dibagi min K2, maka menjadi min eksponen. Bagaimana dengan yang ini? Kalau K2 jauh lebih besar daripada K1, maka ini seolah-olah seperti bilangan yang sangat besar. K1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka seolah-olah dia akan mendekati 0. Makanya persamaannya tinggal CS sama dengan CA0 1 min eksponen min K1 kali T. Kemudian bagaimana kalau kebalikannya? Ternyata K1-nya yang sangat besar. Nah, kalau K1 yang sangat besar, maka untuk ruas yang ini K2 dibagi dengan sesuatu yang sangat besar, angka yang sangat besar K1, maka seolah-olah dia mendekati 0. Sedangkan yang bagian yang ini K1, K2-nya sangat kecil, K1 seolah-olah seperti terabaikan ya, menjadi K1 dibagi min K1, maka akan menjadi min eksponen K2 min K2 kalikan T. Jadi kemungkinannya nanti ada dua, tinggal diasumsikan lebih besar K2-nya atau lebih kecil dari atau lebih kecil yang di antara K1 atau K2 tadi. Nah, yang penting lagi di sini adalah karena kita yang diprioritaskan adalah bagaimana kalau produk tengah sebagai produk yang diinginkan, maka penentuan persamaannya kita lanjutkan. Kita fokusnya jangan di CS dulu, tapi di CR maksimum, karena yang paling sulit tadi saya sudah menjelaskan bahwa gimana nih kalau produk yang diinginkan ternyata di tengah. Nah, ini kapan kita harus berhenti kan gitu ya. Nah, waktu yang paling baik untuk bisa mendapatkan nilai CR yang maksimum adalah pas di puncaknya ini. Kalau sudah ke bawah ini dia sudah turun konsentrasinya, di sini juga sudah turun, jadi yang terbaik adalah pada saat di tengah seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui kapan sih dia berada pada saat puncak? Nah, caranya adalah kalau kita tarik seperti membuat slope atau garis lurus di sini, maka tidak lain boleh dituliskan sebagai DCR per DT sama dengan 0. Jadi kalau teman-teman ingat ya, untuk garis lurus gradiennya itu kan 0. Atau kalau dalam hal ini berarti kita harus cari tahu nih, pada saat DCR per DT-nya sama dengan 0, itulah saat kita harus menghentikan reaksi. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya tentang kapan harus berhenti, yaitu pada saat TR maksimum untuk bisa mendapatkan CR maksimum ya teman-teman. Oke, di sini yang harus dilakukan adalah dari persamaan 650, maka dia diturunkan terhadap waktu dan nilai dari turunan tersebut adalah 0. Kenapa begitu? Kembali lagi ke konsep titik puncak. Konsep dari titik puncak adalah DCR per DT-nya harus sama dengan 0. Makanya di sini persamaan 650, ruas kirinya disama dengankan 0. Kemudian nanti akan mendapatkan persamaan seperti ini, diselesaikan. Ya, diselesaikan. Kemudian kalau sudah pada saat CR maksimum, ini matematis saja ya, matematis saja, disusun ulang, ditata ulang persamaannya. Lalu pada saat CR maksimum, maka nilai T-nya adalah TR maksimum. Nah, kalau ini konteksnya kita hitung saat maksimum, berarti yang dimaksud dengan T di sini tidak lain adalah TR maksimum. Jadi dari persamaan yang di sini kemudian menjadi ini hanya ganti istilah T saja.
T yang di sini sebenarnya mengacu ke TR maksimum. Kenapa? Karena perhitungan rumus ini dibuat dengan asumsi DCR per DT sama dengan 0. Padahal teman-teman tahu pada saat DCR per DT sama dengan 0 itu adalah dalam kondisi maksimum, ya. Nah, kalau sudah berarti TR maksimum sudah terdefinisi. Maka nilai CR maksimum bisa memanfaatkan persamaan 6.54. Kalau di persamaan 6.54 sudah didefinisikan TR maksimum, kita gabungkan dengan persamaan 650. Persamaan 650 sebenarnya adalah persamaan umum dari CR, ya, kalau kita flashback lagi. Nah, ini kan. Nah, tapi karena dia konteksnya maksimum, maka CR yang di sini CR maksimum, maka T yang di sini juga menjadi TR maksimum. Bedanya hanya itu aja. Ya, istilahnya lebih spesifik. Kalau pada saat TR maksimum, ya, seperti ini, ya berarti CR-nya CR maksimum, maksudnya begitu. Nah, dari sini maka bisa diketahui bahwa ini diselesaikan, ya, secara matematis. CR maksimumnya adalah CA0 eksponen min K ln K2 per K1 dibagi K2 min K1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan CR maksimum. Nah, pertanyaannya kita harus menemukan bagaimana cara mengetahui TR maksimum, ya. Oke, langsung saja teman-teman kita ke latihan soal 6.7. Untuk persamaan 6.7 di situ dicontohkan ada A menjadi R, kemudian R menjadi S. Pada setiap detik waktu reaksi dicatat konsentrasi dari masing-masing komponen, yaitu CR, CR, dan CS dalam satuan molar. Nah, di sini diketahui bahwa di awal sudah ada 77 molar Ca dan CR dan CS-nya mula-mula 0 atau tidak ada produk. Yang jadi pertanyaan adalah tentukan laju reaksinya, kemudian nilai CR max dan TR max, ya. Nah, ini yang kemudian apa yang harus dilakukan? Yang pertama, data yang sudah diketahui harus ditampilkan ke dalam Excel, ya. Seperti ini. Kemudian lakukan plotting grafik antara T dengan CR. Jadi nanti teman-teman buat sumbu X-nya adalah T dan sumbu Y-nya adalah CR. Nanti akan dapat grafik seperti ini. Lalu kita tambahkan trend line. Lalu teman-teman tolong dipilih yang polinomial. Kenapa? Karena sekarang kita sedang melakukan istilahnya pendekatan grafik, ya, secara polinomial untuk mengikuti pola data eksperimen yang kita miliki. Jadi misalkan dari persamaan dari data yang ada, teman-teman berangkat dulu dari polinomial order 2. Kalau dari polinomial order 2 bentuknya masih tidak sama melengkungnya begini, berarti naikkan lagi ordernya menjadi order 3. Kenapa kok kita harus melakukan plotting antara T dengan CR? Karena kita sedang menuju atau sedang mau menghitung nilai DCR per DT agar sama dengan 0. Jadi kurva atau profil atau hubungan antara CR terhadap waktu harus diketahui. Salah satu caranya adalah dengan melakukan plotting, lalu persamaannya dikeluarkan melalui Excel, gitu, ya. Oke, mungkin saya bisa sambil kasih contoh mungkin, ya. Ada nggak nih? Nah, ini, ya. Nah, ini teman-teman, ya. Kita bikin kurva dulu. Kita bikin kurva yang seperti ini. Kita klik kanan lalu pilih datanya. Nah, kita mau bikin sumbu X nya itu
waktu ya. Kemudian sumbu Y nya adalah CR, karena ini kita fokusnya mau mencari CR maksimum. Nah, kalau sudah, karena kita butuh persamaan CR ya dalam fungsi waktu, kalau harus manual nyari satu-satu susah, kita manfaatkan Excel. Caranya klik kanan, add trend line begini, kemudian pilih yang polinomial karena dia bentuknya polinomial. Polinomial berangkat dari order 2. Kita lihat polanya, masih belum mendekati kondisi asli. Nah, dengan dinaikkan menjadi order 3 begini, dia sudah mengikuti bentuk dari data eksperimen. Kalau sudah, teman-teman keluarkan persamaannya seperti ini. Nah, ya, berarti ini akan menjadi AX ya, plus AX pangkat 3 plus BX pangkat 3 plus CX plus D. X-nya adalah waktu. Nah, jadi kita coba kelihatan ya ini persamaannya. Nanti ini dikasih ya sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Ini saya cepet-cepetan, jadi belum saya lengkapi. Nah, nilai A-nya itu berarti yang ini, Rek. Ini A ya, karena A dari persamaan kurva didapatkan A kali T pangkat N. Nah, ini T-nya itu kan punya kan X. Nah, berarti ini A. A, ini yang ini B, yang ini C, yang ini D. Jadi ini koefisien dari persamaannya. Yang ini berarti min 3 eksponen, diketik aja kayak gini ya, kemudian B nya 0,0033, lalu yang ini 0,1828, lalu yang 1828 0,0736. Oke, kayak gini. Kemudian di sini tertulis keterangan syarat CR maksimum adalah harus DCR per DT-nya sama dengan 0. Anda punyanya persamaan CR, yang dibutuhkan adalah DCR per DT. Maka persamaan DCR per DT itu berarti turunan pertama dari persamaan CR ya. Saya jelaskan nggak di sini. Nah, ini ya, kalau ini adalah persamaan CR, maka kita harus mencari DCR per DT. DCR per DT berarti turunan pertama dari persamaan ini terhadap T. Turunan dari min 3 kali 10 pangkat min 5 kali T pangkat 3, tentu T dikalikan ini tadi, kemudian pangkatnya kurangi 1. Yang ini pangkat 2, berarti 2-nya turun, kali koefisien, pangkatnya dikurangi 1. Yang ini koefisiennya 1, berarti 1 kali koefisien, kemudian pangkatnya kurangi 1. Turunan dari nilai atau turunan dari konstanta adalah 0 ya, makanya turunannya menjadi sebagai berikut. Nah, ini Rek yang dimasukkan ke dalam persamaan turunan dari DCR, turunan dari CR atau istilahnya DCR per DT ya. Jadi tinggal menurunkan pangkatnya ini diturunkan ya. Nah, kalau sudah ya, berarti kalau yang ini kan T pangkat 3 berarti 3 kali ini ya, kemudian yang ini pangkat 2 berarti 2 kali ini, sama dengannya lupa ini ya. Kalau yang ini berarti koefisiennya 1, berarti 1 kali ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita harus menebak, Rek. Kita harus menebak TR maksimum itu pada nilai berapa. Ya, TR maksimum itu pada nilai berapa. Kalau kita lihat dari bentuk kurvanya yang seperti ini, ya. Nah, ini kan puncaknya ada di sekitar sini. Nah, ini ada satu titik yang mendekati titik puncak. Kita lihat, ini adalah data pada saat detik ke 87, berarti ya puncaknya paling di sekitar 87 itu. Nah, ini kita kasih, Rek. Nah, kita kasih harga 87. Kenapa kok 87? Karena 87 ini posisinya paling dekat dengan puncak. Nah, caranya gitu. Kemudian kita hitung nih DCR per DT-nya dengan memasukkan nilai TR maksimum yang di trial ya. Nah, ini kali TR max pangkat 2 karena tadi turunan pertama, ditambah ini
kali TR max kan gitu ya, kemudian ditambah dengan ini. Nah, harusnya berapa? Harusnya kosong. Nah, berarti terus gimana caranya? Kita pakai goalseek ya. Di sini kita pakai goalseek. Siapa nih yang ditarget? DCR per DT. Kamu maunya berapa? Maunya 0 karena pada saat maksimum itu DCR per DT-nya akan 0. Lalu siapa yang diubah ya? Yang saya tebak tadi TR maksimumnya. Kemudian di oke. Nah, ya. Temunya sekitar 94,73. Kalau nggak percaya ini kondisi maksimum, teman-teman bisa geser di bawahnya 94 sama di atasnya 94. Pasti nilai dari CR max-nya nanti akan berubah ya. Berarti di sini disimpulkan bahwa nilai dari TR maksimumnya adalah 94,7331. Lalu CR maksimum didapat dari mana ya? Kita kembali ke persamaan yang ini tadi. Setelah TR max tahu, maka sekarang CR max ya. CR max-nya kembali ke persamaan yang kita dapatkan pertama kali dari kurvanya tadi. Ya, maka di sini nilai CR max-nya kita kembali ke sini, Rek ya. Nah, ini kan CR sebagai fungsi waktu. Kalau waktunya waktu maksimum ya berarti CR-nya CR maksimum, maksudnya gitu ya. Nah, ini pangkat 3 ya. Kemudian ini pangkat 2, kemudian C pangkat 1 tambah ini. Nah, ini deh CR maksimumnya. Kalau teman-teman penasaran bener nggak sih 94 itu dia maksimum, cobalah 94,7 ya, coba saya turunin lah satu dikit aja gitu ya ke 93. Coba ini udah 21 ya CR maksimumnya. Nah, turunkan tadi 21, berapa gitu ya, 21,5. Begitu ini saya turunkan ke 93, 21,4. Nah, lebih tinggi 21,5 kan. Kemudian misalkan nih saya naikin 9 ke 96 lah, coba 21,49, padahal tadi bisa 21,5. Nah, jadi gini, makanya penting untuk mengetahui titik puncak supaya teman-teman tahu ya. Mengetahui TR max itu penting supaya teman-teman tahu, oh pada saat menit ke sini loh saya harus berhenti, karena pada saat kondisi tersebut CR itu lagi banyak-banyaknya, kurang dari itu CR-nya belum maksimal, lebih dari waktu itu juga CR-nya tidak dalam kondisi maksimal. Makanya titik TR maksimum itu harus diketahui gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan boleh dilemparkan ke forum atau ditanyakan di WA grup yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.